ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada untuk kami ya Tuhan. Engkaulah sahabat kami yang sejati, sahabat yang setia, sahabat yang tidak pernah meninggalkan sahabat-sahabatnya. Haleluya. Hanya kami temukan di dalam Engkau Yesus Tuhan. Tiada sahabat yang seperti Engkau. Glory Jesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Namaskara. Sekiara dan murada karena sekiara dan murada karena. Haleluya Yesus. Haleluya. Syukur bagi-Mu Bapa untuk kasih setia-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami ada di hadapan Engkau ya Bapa. Engkau yang melihat setiap hati kami yang ada kepada Engkau ya Tuhan. Engkau yang melihat hati kami yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu atas kami umat-Mu ya Tuhan Yesus. Yang saat itu beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami membawa segala persoalan permasalahan kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami letakkan di bawah kaki Engkau ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang peduli, Allah yang selalu melindungi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami rindu atas sabda firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Jangan apa-apa jadi hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Urapilah hamba-Mu dan bagi hamba-Mu seturut kehendak daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang berbicara melalui bibir hamba-Mu ya Tuhan. Dan Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan secara luar biasa untuk kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan bukan hamba-Mu lagi yang berkata-kata, melainkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang berbicara bagi umat-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau kuduskan hamba-Mu ini Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Bapa. Kau sembunyikan hamba-Mu dalam salib-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan, kami berdoa kiranya Kau membungkusi ruangan ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Bentengi dengan malaikat ke surga ya Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan kami boleh sama para malaikat untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, dan mendengarkan sabda firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menguasai kami dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. 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 Lebih kencang shalom. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Begitu dong jadi anak-anak Tuhan. Amin. Sekalipun yang kita yang sedikit ini, kita harus luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Amin. Karena Tuhan menciptakan kita menjadikan umat pemenang, bukan umat yang mengalah selalu. Tidak saudaraku, karena Tuhan ada pihak kita. Siapa lawan kita? Oh haleluya. Saya kira nggak perlu pakai mic, ya. Puji Tuhan. Ya. Saudara dan saya pasti punya sahabat. Amin. Entah itu sahabat dekat atau sahabat jauh, atau sahabat yang luar biasa, yang baiknya luar biasa, yang selalu peduli. Saudara, milikilah sahabat seperti itu. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus miliki yang sahabat yang luar biasa. Apalagi kita anak-anak Tuhan di dalam Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan ada di pihak kita. Tuhan tidak pernah melihat tampang rupa kita, tetapi Tuhan melihat setiap hati kita yang sungguh-sungguh, yang mau datang kepada Dia. Tuhan menjadikan saudara dan saya adalah sahabatnya. Amin. Amin. Kita buka firman Tuhan di Amsal pasal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Haleluya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu
dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Artinya saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan punya suatu sahabat, punya teman. Pasti kita punya persoalan, pasti kita cerita kepada siapa? Pasti kepada sahabat, kepada teman kita. Kita nggak mungkin bercerita persoalan kita ke tetangga kita. Enggak, saudaraku, kita bercerita kepada sahabat kita. Oh, saya punya masalah seperti itu, tolong didoakan, gitu seperti itu kan. Ya kalau kita punya sahabat, kita pasti cerita. Ya. Apalagi Tuhan, Tuhan mau menjadikan saudara dan saya untuk jadi sahabatnya. Halo, Tuhan memanggil kita untuk menjadi sahabatnya Tuhan. Sahabat untuk apa? Untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan. Tuhan memanggil kita bukan seperti kita untuk hanya untuk datang mendengar. Enggak, saudara. Tuhan menjadikan kita, memanggil kita untuk menjadi sahabat. Artinya untuk menjadi kawan sekerjanya Allah di muka bumi ini. Untuk apa? Merebut banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Itu tujuannya Tuhan, untuk mempersatukan kita, untuk menjadikan sahabatnya. Ya, haleluya. Coba kita buka firman Tuhan lagi, saudaraku. Di Amsal pasal 18 ayat 24. Nah, di situ dikatakan ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Artinya saudaraku, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Ada, saudaraku. Ada, bukan semua teman itu dilihatnya baik, belum tentu, saudaraku. Iya. Kalau ada maunya, dia boleh datang nyari. Kalau dia lagi perlu, dia akan cari, saudara. Kalau dia lagi nggak perlu, jangan harap dia mau datang. Benar. Sampai jauh-jauh pasti kalau dia ada perlu, pasti dia datang. Nah, ini sahabat yang harus kita waspadai. Harus waspadai, ya. Ya benar, masalahnya apa? Ada maunya, ada udang di balik batu. Ya benar. Ada maunya dia baru datang. Kalau istilahnya kalau dia lagi senang, kalau coba kita hubungin, nah susahnya ampun-ampunan. Ada seperti itu. Ya. Kalau lagi dia susah, udah mulutnya manis-manis, katanya manis-manis. Nah, harus hati-hati kalau ketemu temannya seperti itu. Tetapi Tuhan menjadikan saudara dan saya, anak-anak Tuhan, kita nggak seperti itu. Amin. Kita ini adalah saudara-saudaranya Tuhan, sahabat dan sahabatnya Tuhan, satu kawan sekerjanya Tuhan. Iya, makanya Tuhan itu luar biasa. Di situ katakan, ya, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada yang juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Benar, saudara. Ya. Ada saudara yang kelihatannya saudara-saudara kandung, belum tentu kelihatannya baik. Kalau kita mau butuh sesuatu, kita mau minta, diceramain dulu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Betul? Iya. Tetapi saudaraku, makanya kita enaknya di dalam Tuhan, kita enak bisa cerita, nggak ada yang ngomongin. Oh, apa yang kamu perlu, apa yang kamu butuhin, dia doakan. Kalau dia mampu, pasti dia bantu. Iya. Coba kalau kita benar, saudaraku, pernah saya ngalamin, pernah. Oh, kalau lagi susah kita memang datang minta tolong, boro-boro, namanya diceramain dia. Benar, iya. Makanya saudaraku, itulah pelajaran supaya kita tuh hati-hati, ya. Kita hati-hati. Memang kita harus memiliki muka tembok juga. Memang harus memiliki muka tembok. Yang nggak tahu malu. Ya harus muka tebal, benar. Supaya kalau kita disinggung itu pelajaran. Supaya kita tahu. Oh, kita jangan berharap kepada manusia. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Benar. Kata tadi Ibu Ella, kalau kita berharap kepada manusia itu mengecewakan. Tapi kita berharap kepada Tuhan. Ya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Iya. Jangan, makanya kita nggak usah kita gelisah, nggak usah kita takut, kita nggak usah khawatir. Memang kadang-kadang pikiran kita ya suka menyocokkan, pikiran selalu main. Bagaimana nih besoknya anak saya harus bagaimana nih? Ya betul. Ya, iya. Saya juga memikirkan masa depan anak saya. Waduh, kalau terus begini mau jadi apa nih anak saya ke depannya? Udah, namanya orang tua pasti memikirkan hal yang terbaik untuk anaknya. Pasti. Setiap orang tua pasti begitu. Apalagi Tuhan yang selalu melihat kita, yang selalu peduli akan setiap kehidupan kita. Makanya Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah mengecewakan, benar.
Kita hanya perasaan kita ya, iman sih Tuhan. Kadang-kadang kita mengecewakan Tuhan. Jangan kita salahkan Tuhan. Ingat, yang disalahkan adalah diri sendiri. Karena Tuhan tidak pernah salah. Iya. Tuhan tidak pernah salah. Yang salah apa? Kita diri sendiri yang salah. Iya. Kok begini sih Tuhan? Kok hidupnya kok susah melulu? Jangan kita salahkan Tuhan. Memang kita mengadu Tuhan boleh, wajar aja. Ya. Kita harus memang mengadu kepada Tuhan. Kenapa kok harus begini-begini? Artinya kita nggak nyalahkan Tuhan. Jangan kita mensalahkan Tuhan. Tuhan di mana sih Tuhan? Kok nggak ngelihat saya begini-begini? Kok nggak mencurahkan berkatnya untuk saya? Nggak bisa seperti itu. Artinya kita menuntut. Ya. Jangan saudara kita berdoa. Biar itu semua kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita yang jadi, waduh, benar gawat saudara. Memang kadang-kadang kita memaksakan keinginannya kita, bukan keinginannya Tuhan. Kalau keinginan kita itu bertolak belakang, artinya apa? Kita melawan Tuhan. Ya, melawan Tuhan. Makanya kita perlu ya memiliki hati yang sungguh-sungguh, yang lemah lembut, yang lemah lembut itu yang perlu kasih itu. Supaya apa yang kita minta seturut kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Supaya nama Tuhan kita bermuliaan. Oh haleluya. Haleluya. Kita lanjutkan kembali di Amsal yang pasal 27. Amsal 27 ayat yang ke-10. Haleluya. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan kau datang di rumah saudaramu pada waktu kau malam. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Oh haleluya. Makanya sini dia kata jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Ingat saudara, teman kita yang dulu, sahabat-sahabat kita yang dulu yang pernah bersama-sama dengan kita. Cuma sahabat yang sama saya itu yang berjuang itu satu-satunya itu Bapak Elia. Dia tahu waktu saya susahnya kayak apa. Dia tahu, dia suatu susahnya dia tahu, saya juga tahu. Itu satu kerjaan kita berdua. Tahu. Ya, makanya jangan kita tinggalkan di situ temanmu dan teman ayahmu. Ingat, jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malam. Nah, saudaraku, kalau kita meminta kepada orang kaya, hati-hati. Saudara yang kaya diceramain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya, kamu sih nggak mau dengar-dengaran. Iya, itu ceramain. Iya, kamu sih nggak mau dengar-dengaran. Kamu semua sok tahu, sok bisa, sok kuat. Sekarang apa? Nah, udah dari pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kaki diceritain semuanya jeleknya. Iya. Makanya di situ kata lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Oh, haleluya. Tetangga ada yang baik. Iya, ada. Tetangga yang baik siapa? Ya, kita orang yang seiman. Ada tetangga juga belum tentu baik, suka ngomongin orang. Makanya kita harus anak-anak Tuhan jangan suka ngomongin orang. Amin. Iya. Jangan ngomongin orang, tapi kita ngomongnya tentang firman Tuhan itu bagus. Jangan kita menceritakan kejelekan orang. Haleluya. Itulah intinya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai sahabat kerjaannya Allah, harus memiliki hati yang sungguh-sungguh luar biasa di dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi satu sama yang lain, yang selalu peduli akan sahabat-sahabatnya, apalagi Tuhan yang selalu peduli saudara dan saya. Ya, kalau kita pikir ini siapa sih kita? Kita ini orang berdosa itu, ya diangkat loh, ditebus loh dengan darah Yesus. Ya, kita ini orang nggak ada artinya loh, tiba-tiba Tuhan angkat. Ya, coba kalau kita lihat kita ini orang nggak ada apa-apanya loh. Kita dulu hidupnya seperti apa? Kita ini orang yang jauh dari Tuhan. Ya, jauh dari Tuhan, kita nggak mengenal Tuhan. Ya benar saudaraku, dulunya memang kita saya kenal Tuhan Yesus enggak, tetapi dalam hati yang selalu berbicara. Iya, karena Tuhan itu luar biasa. Makanya saya bilang itu waktu saya kalau segede kayak kalau nggak salah segede kalau Moses lebih ini kayak si bintang kalau nggak salah. Itu berapa kali saya jatuh ke air, seharusnya udah nggak ada paling tinggal lama. Tetapi kok saya pikir kok saya masih hidup, berarti Tuhan punya rencana. Ya, Tuhan punya rencana ke saya. Iya, disitulah Tuhan, saya berterima kasih waktu saya jatuh ke air nggak mati, berarti Tuhan masih melindungi, Tuhan masih sayang.
Ingat saudaraku akan kasihnya Tuhan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Haleluya. Tuhan gak pernah tinggalkan saudara dan saya. Kita lanjutkan kembali firman Tuhan. Haleluya. Kita buka di Injil Yohanes pasal 15 ayat 15. Ya. Injil Yohanes pasal 15 ayat 15. Haleluya. Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah didengar dari Bapa. Haleluya. Makanya Bapak kita yang di surga selalu peduli. Ya, dia selalu peduli. Dia nggak pernah tutup mata. Apa yang kita butuhkan, seperti kayak saksian ibu gembala, ya, beras sudah habis, pokoknya Tuhan kasih, ya, Tuhan kasih. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan mengandalkan kekuatan kita, andallah kekuatan yang daripada Tuhan. Pandanglah kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan pasti tepat waktunya. Di situ kan aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Haleluya. Saudaraku, jadi kita ada sahabatnya Tuhan. Tuhan akan menceritakan segala sesuatu pada kita umatnya. Makanya Tuhan selalu berkata, jangan takut, jangan khawatir akan hidupmu. Tuhan akan selalu pelihara. Itu ingat janjinya Tuhan. Karena janjinya Tuhan iya dan amin. Tuhan tidak pernah gagal untuk menepati janjinya. Makanya janji Tuhan itu pasti akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Iya, setiap orang yang percaya kepadanya. Asal kita jangan mengecewakan Tuhan. Kalau kita mengecewakan Tuhan, hati-hati, itu yang berbahaya. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, kita lanjutkan kembali. 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 18-19. 18-19. Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak berkoran dan tak cacat. Haleluya. Saudaraku, makanya kita telah dipilih, telah ditebus dengan darah Yesus. Kenapa? Kita diangkat untuk menjadi anaknya Tuhan, menjadi sahabatnya Tuhan. Makanya tadinya kita bukan orang yang percaya, orang yang setengah-setengah. Ya, banyak saudaraku, ya, ada sahabat yang dekat, ada sahabat yang jauh. Yang sahabat yang dekat, yang paling dekat juga ada yang baik dan ada yang jahat. Makanya kita harus hati-hati juga. Kita nggak bisa sembarangan percaya kepada setiap orang. Tetapi kita yang di sini saya yakin semuanya pasti baik-baik. Amin. Pasti baik-baik semuanya. Nggak ada yang suka saling menggigit satu sama yang lain. Nggak saling menjelekin satu sama yang lain. Tetapi yang di luar sana banyak saudaraku yang kalau ada peribahasa dikatakan engkau tidak dikenal, maka engkau tidak disayang. Maka kalau engkau dikenal, maka engkau disayang. Ada, tetapi di hadapan Tuhan enggak. Saudaraku, di hadapan Tuhan kita cuma sama. Benar saudaraku, saya mau sampaikan. Ya, contoh, kalau kita ke gereja, ya, ke gereja yang besar, kalau kita mau salaman, itu siapa lu? Mau kita mau salam aja kayak risik, nggak kenal kan? Coba kalau kita di sini, kalau satu nggak disalam, kayaknya ada yang kurang. Bukan kitanya sok suci, bukan. Iya, kalau kita mau salaman satu sama yang lain itu kayak kalau nggak disalam kayaknya ada yang kurang. Sekalian pun yang kecil. Iya, kayaknya kurang saudaraku. Kalau di gereja-gereja besar, kalau mau salam, lihat dia dulu, pilih-pilih dulu. Iya, kita mau begini aja lewatin, malu nggak? Malu saudaraku. Iya, malu. Makanya kita sebagai anak Tuhan jangan seperti orang-orang yang seperti itu. Ya, kadang-kadang dia tuh kalau mau salam itu dia orang milih-milih, lewati, itu siapa. Sebetulnya kita dalam Tuhan ada
Sebetulnya kalau di dalam Tuhan adalah saudara. Ya, dalam Yesus kita bersaudara. Kenapa? Ada yang milih-milih seperti itu. Ini loh pelajaran bagi kita. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang kita yang kadang-kadang nggak kenal kita salam-salaman. Apalagi sebagai anak-anak Tuhan, kadang-kadang dia bisa bilang malu saudara. Benar, saya pernah mau salaman, memang nggak kenal. Kalau namanya kita ini ya mau kayak gimana sih, mau silaturahmi atau gimana sih? Tetapi saudara dicuekin, malu saudara. Apalagi dilihat banyak orang, malu. Merasanya, waduh, salah saya apa kan gitu kan. Padahal kita punya niat baik. Iya benar. Kalau Anda pernah merasakan, waduh, benar-benar apa dilihat orang, oh, malu saudaraku, malu. Iya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan yang di sini, kita harus hati-hati ya, harus sabar. Diuji kesabaran loh, benar. Diuji kesabaran itu. Kalau kita, kalau ketemu lagi nggak mau salaman sama dia orang yang cuekin saya. Kadang-kadang itu seperti itu. Pernah. Iya, benar. Kalau orang yang pernah merasa pasti tahu lah. Iya. Kalau orang yang pernah ngerasain pasti tahu malunya kayak gimana. Benar. Kok saya nggak dihormati sih? Ih, salah saya apa? Kayak udah kayak musuh memuka lagi kan gitu kan? Waduh, cilaka saudaraku. Kita anak-anak Tuhan loh, padahal anak Tuhan loh. Makanya hati-hati ya sebagai anak-anak Tuhan di sini harus jadi anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Harus luar biasa. Iya. Bener, makanya kadang-kadang ya kalau kita mau salaman tuh kadang gimana, takut dicuekin doang, malu bukan apa. Apalagi hamba Tuhan yang besar, dia dulu siapa lu? Pakai sandal, pakai sepatu, dan lu, aduh dari ujung sana ujung kaki dilihatin dulu. Ya benar saudaraku ada seperti itu. Iya. Makanya kita anak-anak Tuhan harus uji kesabaran. Iya. Itu nggak tahu lah dia sombong atau enggak kita nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan yang terhina sekalipun harus kita sambut. Amin. Firman Tuhan apa? Kalau kita melayani orang yang paling hina, kita udah melayani Tuhan. Iya. Jangan kita anggap remeh akan seseorang. Haleluya. Yang kita anggap remeh akan seseorang. Tuhan itu pasti punya rencana yang terindah. Haleluya. Seorang sahabat sejati adalah tidak egois dengan sahabatnya, namun ia berkorban untuk sahabatnya. Nah saudaraku, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita segala-galanya. Tuhan menebus kita dengan darahnya yang mahal. Ini nggak dapat ditukar dengan emas atau perak. Harga darah Yesus sangat mahal sekali. Yang menggantikan loh. Seharusnya kita orang yang patut disalib. Karena apa? Karena kita udah jatuh dalam dosa. Namun kemurahannya Tuhan Yesus demi sahabat-sahabatnya untuk menjadi rekan kerjanya Allah, maka Yesus rela untuk menebus saudara dan saya untuk menjadi sahabatnya. Kita dianggap sahabat, ya, bukan dianggap lagi hamba. Karena hamba nggak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tetapi Tuhan menyebut kita adalah sahabatnya Tuhan. Makanya dia bercerita semuanya untuk kita. Supaya apa? Kita tetap kuat di dalam Dia. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Ya. Yaitu ia selalu ada untuk sahabatnya. Misalkan dalam keadaan senang maupun keadaan susah. Nah saudaraku, maupun ada senang maupun susah, dia tahu. Kita tahu sahabat kita. Sahabat kita seperti apa? Teman-teman kita tahu semuanya. Ya, apa yang kita waktu kita senang maupun waktu kita susah. Ya, ada yang siapa yang nyebut? Teman-teman atau sahabat. Apalagi Tuhan Yesus. Waktu kita susah, Tuhan Yesus yang menjadi sandaran dan kehidupan kita. Karena apa? Dia yang menghibur kita. Ada satu sobat. Haleluya. Tadi situ dikatakan ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, dia ada. Amin. Iya. Makanya kita memiliki Allah yang luar biasa yang tidak pernah tinggalkan sedikit pun kita, keadaan kita. Ya. Sekalipun kita dalam sakit, ya. Ya, Tuhan ada. Ya, Tuhan uji. Ya. Makanya kata Daud tadi dia bersyukur, cuma hanya ada rupanya. Berdoa minta sama Tuhan, pasti Tuhan sembuhkan kok. Makanya kalau kita ya orang ya, itu kalau kita banyak minum obat-obat yang dari dokter juga bahaya. Itu larinya bisa ke ginjal
sama yang diserang ginjal sama lambung. Makanya itu kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kita banyak minum obat. Ya benar, nggak baik. Makanya kalau ada yang udah berdoa, kalau yang ramuan-ramuan itu lebih bagus. Ya, itu lebih bagus yang ramuan-ramuan obat tradisional. Ya. Haleluya, nggak ada kandungan kimianya. Haleluya, puji Tuhan. Kita lanjutkan kembali. Ya, kita buka di 1 Samuel pasal 19. 1 Samuel pasal 19 ayat 1 sampai 6. Haleluya. Nah, di situ kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saul mengatakan kepada Yonatan dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan Saul sangat suka kepada Daud. Ayat kedua. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hari-harilah besok pagi, duduklah di dalam suatu perkembangan dan semuanya tiga. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di badan tempat itu. Maka aku akan bicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitakan kepadanya. Ayat 4. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, jangan berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia berbuat dosa terhadapmu. bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu. Ayat 5. Dia telah memberitahukan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka-cita karenanya. mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan. Ayat terakhir. Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah Demi demi Tuhan Tuhan yang yang hidup dia tidak akan dibunuh. Amin, haleluya. Coba kita turun yang pertama tadi. 19 ayat. Yang ayat pertama. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh, tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Nah, saudaraku, Yonatan ini, ya, waktu Daud susah, yang menghibur Daud itu siapa? Itu Yonatan yang selalu mengingatkan Daud. Ya, ada apapun yang bercerita kepada Daud, sehingga apa? Daud itu selalu terbebas dari ancaman-ancaman demi ancaman dari Saul. Seharusnya itu Daud itu udah mau dibunuh sama si Saul, tetapi Yonatan selalu membela. Itulah gunanya seorang sahabat, ya, yang selalu menolong, yang selalu menopang dalam setiap kehidupan kita. Dan gereja pun sama, ya, kita sebagai anak Tuhan harus saling menolong satu sama yang lain. Karena kita apa? Satu kerajaan, satu kerajaan Allah yang diwarisi oleh Tuhan kepada kita semua. Supaya pada intinya kita semuanya harus bersama-sama bergandengan tangan satu sama yang lain. Ya, walaupun susah maupun keadaan senang, kita selalu senantiasa bergandengan tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita kiranya Tuhan yang selalu membebaskan kita dari segala kesalahan, pelanggaran, karena kita adalah miliknya Tuhan, sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Terpuji namanya Tuhan. Pertanyaannya adalah, maukah engkau jadi sahabatnya Allah atau sahabatnya Kristus? Haleluya. Ini pertanyaan untuk saudaraku. Pertanyaan adalah, maukah engkau jadi sahabatnya Allah atau Yesus Kristus? Artinya menjadi satu rekan kerjanya Allah. Itu pertanyaannya sekarang buat kita semua. Maukah engkau menjadi sahabatnya Tuhan? Banyak yang kelihatannya sahabat, banyak, tetapi bukan sahabat yang karib, bukan sahabat yang sejati. Orang kalau sahabat yang sejati, dia tidak pernah meninggalkan sahabat-sahabat yang lain. Artinya apa? Selalu berjuang bersama-sama. Itu tujuannya sahabat. Ya. Kalau
ada sahabat yang udah mulai jatuh, udah ditinggalin. Ya, itu apakah namanya sahabat? Bukan, saudaraku. Ya sekali ada masalah, saudaranya udah nggak dianggap, itu udah ditinggalin. Ya, nggak ada yang peduliin. Apa itu namanya sahabat? Saya rasa bukan sahabat yang seperti itu. Kalau kita namanya sahabat, maupun yang sakit maupun susah apapun, tetap kita harus selalu bersama, bergandengan tangan satu sama yang lain. Itulah intinya persahabatan yang sejati. Itu yang Tuhan inginkan dari setiap kehidupan kita, untuk supaya kita saling bergandengan tangan satu sama yang lain. Sehingga kalau ada yang jatuh, kita ada yang doakan, ada yang nopang. Sehingga tetap kita tetap kuat di dalam Tuhan. Coba kalau udah jatuh nggak ada yang doakan, boro-boro besok-besok dia mau ke gereja, goodbye katanya, selamat tinggal. Ya, udah nggak kenal namanya GBI Evo katanya, gereja apaan katanya gitu kan. Nah seperti itu, makanya kita sebagai anak Tuhan hati-hati. Kita harus memiliki sahabat, jiwa sahabat, ya, jiwa seorang sahabat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya kepada anda firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Pertanyaan kita buat kita semua adalah, maukah kita menjadi sahabat Tuhan?